Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara Ngobrol-Ngobrol Politik dan Negara. Dan kali ini saya ingin membahas opsi-opsi Pak Muldoko CS pasca penolakan Menteri Hukum dan HAM. Nah, bagi saya ini kita perlu melihat secara jernih opsi-opsi dari Pak Muldoko. Menurut saya, opsi Pak Muldoko ada 3. Yang pertama, opsi pertama adalah Pak Muldoko dengan ini mengatakan bahwa dia mundur dari KLB Deli Serdang itu karena dia berpikir bahwa ternyata dia diberikan informasi yang tidak benar, boleh dikata angin surga, bahwa seakan-akan ketika beliau mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, lalu kemudian pastilah pengurus-pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia akan mendukung mereka. Ya kira-kira semacam itulah. Dan Pak Muldoko bisa mengatakan, oh ya saya ditipu oleh orang-orang ini. Karena pasti Pak Muldoko ketika didekati oleh bertemu dengan sekelintir kader-kader Partai Demokrat atau ex-kader Partai Demokrat, itu pastilah disampaikan kepada beliau bahwa kalau Pak Muldoko bersedia jadi Ketua Umum Partai Demokrat, maka kader-kader Demokrat di seluruh Indonesia akan mendukung beliau. Bisa saja disebut jumlah 360, 400, ketua DPC, DPD segera akan mendukung Pak Muldoko. Dan kenyataannya kan ternyata tidak. Jadi Pak Muldoko bisa saja mengklaim saya ditipu oleh orang-orang ini. Dan karena itu dengan ini saya mengatakan mengundurkan diri dari segala urusan keterkaitan dengan KLB. Ya memang nyata-nyata abal-abal dalam arti pemerintah sendiri mengatakan tidak memenuhi syarat karena tidak ada 2/3 dari ketua DPD ataupun juga separuh dari DPC, ketua DPC yang hadir dan mendukung KLB tersebut. Artinya pula mayoritas 90% dari pengurus DPD dan DPC, ketua-ketuanya itu berada di dan loyal pada Ketua Umum AHY. Nah, itu bisa jadi alasan exit strategi bagi Pak Muldoko untuk mengundurkan diri dari KLB abal-abal itu. Nah, itu satu opsi. Opsi kedua tentu saja adalah Pak Muldoko CS itu bisa membuat partai baru dengan modal pendukung-pendukungnya yang ada di Deli Serdang, KLB Deli Serdang itu, dan katanya sudah bikin struktur partai dan sebagainya, ya itu modal untuk membuat partai baru. Dan kalau jalan atau opsi membuat partai baru itu apapun namanya, itu yang dilakukan, maka pasti tidak akan ada kegaduhan, tidak ada ribut-ribut, masing-masing mengurus partainya masing-masing. Pak Muldoko mengurus partainya masing-masing, Partai Demokrat tentu saja diurus oleh Ketua Umum yang sah, yaitu AHY. Maka aman sudah. Karena memang ada opsi ketiga. Opsi ketiga yaitu menuntut ke pengadilan. Yang dituntut adalah penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Menteri Hukum dan HAM, tentu saja yang tentang menterinya. Nah, kalau opsi menuntut ini yang diambil, maka Pak Muldoko sebagai orang yang menamakan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, hasil KLB Deli Serdang itu menuntut kepada Menteri Hukum dan HAM yang tanda tangan Pak Muldoko. Nah, jangan lupa Pak Muldoko ini masih tetap sebagai Kepala Staf Presiden, sehingga agak menjadi lucu karena Pak Muldoko yang juga Kepala Staf Presiden menuntut koleganya dalam pemerintahan, yaitu
Pak Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum dan HAM atas keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak KLB, menolak pengesahan dari hasil KLB Deli Serdang tersebut. Nah, ini menjadi lucu. KSP, orang yang sebenarnya juga punya kedudukan sebagai KSP, menuntut misalnya koleganya dalam kabinet. Jadi ini ya kira-kira apa kata dunia lah. Nah, 3 opsi ini yang tampaknya ada bagi Pak Muldoko CS. Sekali lagi, kalau opsi 1 dan opsi 2, opsi 1 mengundurkan diri atau menarik diri dari KLB di Deli Serdang itu pasti aman dan damai. Opsi 2 juga, kalau bikin partai sendiri, itu juga aman dan damai. Opsi 3 masih akan terus berlanjut berarti di pengadilan. Dan di pengadilan, karena itu pengadilan tata usaha negara, maka yang dilihat juga adalah kelengkapan syarat-syarat administrasi tersebut. Persis sama dengan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM. Dan hasilnya juga pasti tidak akan berhasil. Karena itu ini hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, dan ya membuat kegaduhan-gaduhan yang tidak perlu di negeri ini ketika kita sedang melakukan atau sudah fokus pada pandemi ini. Lagi pula, ini pasti akan bikin repot Pak Muldoko sendiri. Bagaimanapun beliau tetap punya posisi sebagai Kepala Staf Presiden. Nah, sebagai Kepala Staf Presiden ini, apa ia bisa disambi dengan menjadi atau dengan terus berkonflik secara hukum, ya, di pengadilan dengan segala kegaduhannya, sembari terus menjabat sebagai KSP. Nah, mungkin bagi saya yang terbaik, saran saya yang terbaik, mudah-mudahan beliau mau mendengar, tapi bagaimanapun sebagai saran adalah opsi 1 atau opsi 2. Dan itu pasti aman dan damai. Kita bisa melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY bisa melakukan konsolidasi partainya, Pak Muldoko bisa melakukan konsolidasi partainya, atau fokus pada tugasnya sebagai Kepala Staf Presiden yang pasti juga berat dan juga membutuhkan tenaga dan pikiran secara full time. So, itu yang menjadi 3 opsi Pak Muldoko CS. Mana yang dipilih terpulang kepada beliau sendiri. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.